Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, bertemu lagi sama Usnur. Sudah siap ya belajar di pagi hari ini? Sudah pada sarapan? Belum? Ya sarapan dulu. Ya, masih semangat ya kita belajar daring ya. Disiapkan dulu, kita akan belajar matematika. Disiapkan dulu buku paket, buku tulis, alat tulisnya. Oke, saya basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan materi kemarin ya. Untuk yang saat ini yaitu tentang merubah persen menjadi pecahan biasa maupun pecahan campuran dan sebaliknya gitu ya. Disimak dulu videonya, jangan di skip, jangan lupa. Oke, jangan lupa di like nya. Oke, boleh tulis di komen itu ya. Yang pertama, merubah persen menjadi pecahan biasa ya, dan sebaliknya itu maksudnya nanti pecahan biasa jadi persen. Perhatikan contoh soal yang Ustazah tulis di sini. Ada yang pertama, suruh mengubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, suruh merubah menjadi persen. Ya, nih ya. Ya. Ada dua contoh ya. Kita bahas satu persatu, disimak. Kalau nanti belum paham, silahkan diulangi kembali video dari Ustazah. Jika masih belum paham juga nih, tanya sama ayah sama bunda di rumah ya. Masih belum paham juga? Bisa menghubungi Usnur. Oke, yang pertama, suruh mengubah menjadi pecahan biasa 5% dan 45%. Kita bahas yang 1A terlebih dahulu ya. 1A adalah 5% ya. Persen itu artinya apa? Artinya per 100 ya. Persen itu artinya per 100. Jadi kalau 5% artinya adalah ya 5 per 100. Ya udah, 5 per 100 itu pecahan biasa kan? Betul, gampang kan? Kecil. Gampang sekali. Jawabannya berapa, Us? Ya udah itu tadi 5 per 100. Gitu doang, Us. Ya iya, menurut kalian gampang kan? Gampang. Siapa bilang matematika susah? Enggak. Tapi nggak sampai di situ dulu. Kita sederhanakan nih dengan cara kita bagi. Kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 5. Kan bagi 2 nggak bisa. 5 bagi 2 nggak bisa toh, nggak habis dibagi. Jadi kita bagi 5. Dapatnya berapa? Betul, 1 per 20. Berarti jawabannya 1 per 20. Gampang kan? Bisa lanjut? Lanjut yang 1B. 45% nih ya, jawabannya Usnur lingkari. Ya, cantik sekali. Terus yang kedua 1B 45%. Berarti apa artinya? 45% adalah 45 per 100. Nah, nggak sampai di sini. Kita sederhanakan dulu. Kita bagi berapa ya? Oh iya betul, bagi 5. Kata kuncinya pernah Usnur sampaikan juga nih, bisa dibagi 5 kalau angka akhirnya atau buntutnya nih itu angkanya 5 atau 0. Itu pasti bisa dibagi 5. Karena ini kan 45 itu buntutnya angka akhirnya kan 5, berarti bisa dibagi 5 nih. 100 angka akhirnya atau angka terakhir 0, berarti bisa dibagi 5 nih, kita hitung.
45 dibagi 5 dan 100 juga dibagi 5. Dapat berapa? 9/20. Bisa dikecilin lagi nggak? Nggak bisa lagi kan? Ya udah, berarti stop sampai di situ. Berarti jawabannya adalah berapa? Betul, 9/20. Usnur kotai. Gimana? Masih bingung? Kalau bingung coba videonya diundur ke lagi, digeser ke kiri ya berarti ya. Nah, gitu caranya. Kan kalau di kelas nih bisa tanya, aku belum paham," gitu. Dan kalau virtual seperti ini, kalian nggak paham, jangan dilanjutin dulu videonya. Kita stop dulu, kita geser ke kiri, diundur ke. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Soal yang nomor 2. Suruh mengubah menjadi persen. Oke. Ada 2 soal. Nah, sip. 2/5 kita rubah menjadi persen. Persen itu artinya apa? Betul, per 100. Berarti bawahnya ini penyebutnya harus kita jadikan per 100. 5 harus kita jadikan 100. 5 kalikan berapa supaya jadi 100? Betul. Nah, kalikan 20. Kalau bawah dikalikan 20, atas juga kali 20. Gitu ya. Sekarang tinggal kita hitung nih. 2 kali 20 berapa? Taruh atas. 5 kali 20 berapa? Taruh bawah. Jadi berapa? Ya, 40/100. Lah persennya mana, Ingat, persen adalah per 100. Kalau di bawah itu sudah per 100, berarti bentuk persennya seperti apa? Seperti ini. Ya. Gampang kan? Kecil, mudah. Kalau dicermati, kalau dipahami, kalau tidak di-skip. Lanjut, 2B. 7/20. Usnur salah nulis. Maaf, maksudnya itu adalah 2B ya. Usnur salah nulis. 7/20. Sama kayak ini. Nah, kita fokusnya di penyebutnya nih, 20-nya. 20 ini harus kita rubah jadi berapa tadi teman-teman? 100. Ya, 100 ya. Kita rubah jadi 100. Kalikan berapa? Kalikan 5, betul sekali. Kalau bawah kalikan 5 otomatis atas kalikan 5. Good job. Benar. Ya, kita tulis ya. Tinggal kita hitung, jadinya 7 kali 5 35/100. Jadi persennya berapa? Iya, 35%. Ya, paham ya? Lanjut. Sekarang persen jadi pecahan campuran nih. Gimana ya? Jadi, tapi ini nggak semua persen bisa jadi campuran ya. Lah, terus yang seperti apa? Perhatikan catatannya. Persen bisa dijadikan pecahan campuran jika angka persennya itu lebih dari 100. Misal berapa? Lebih dari 100, ya 101, ya enggak? Kan lebih dari 100. 200 dan seterusnya. 500, 550, 250 dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 100. Kalau 80% bisa dijadikan campuran enggak, teman-teman? Tidak. Kenapa? Karena tidak lebih dari 100. Pintar. Perhatikan contohnya. Oke, contohnya perhatikan. Tara, ubahlah persen berikut menjadi pecahan campuran. Sama kayak tadi nih, 105 yang pertama. Yang kedua 310. Bisa nggak ini semuanya? Bisa. Jadi nanti ketika teman-teman menemukan soal atau Usnur ngasih soal nih, 50% dirubah ke pecahan campuran, bisa nggak gitu?
Oh, nggak bisa dong Us gitu. Langsung kasih tahu, Us itu ya nggak bisa no jadi pecahan campuran gitu. Itu ya. Kita cek. Ini soalnya udah bener ya berarti ya. Yang nomor 2, ubahlah pecahan campuran berikut menjadi persen. Kebalikannya ya. Yang pertama 1/2/5, terus yang kedua 4/7/20. Oke, itu contohnya. Ini contohnya agak banyak ya. Penyelesaiannya yang pertama tadi 105 ya, 105%. Kita rubah jadi pecahan campuran 105%. Masih ingat tadi artinya apa? Ya, 105/100. 105/100 itu artinya apa sih? Artinya apa? Artinya adalah 105 dibagi 100. Dapat berapa? Iya, ada sisa? Ada. Sisa berapa? Ada sisa 5. Terus nulisnya gimana? Pokoknya kalau bagi terus ada sisa kayak gini berarti dia pecahan campuran nih. Ya tulisnya perhatikan. Satunya kita tulis di sini. Terus 5-nya di mana? Di atas, bawah tetap 100. Gitu ya. 1/5/100. Terus dikecilkan jadi berapa? 1. Betul, 1/20. Oh, Usnur kurang nulisnya. Yang kedua, 1B ya maksudnya, 310%. Berarti 310/100. Kita simak lagi, 310/100 itu artinya 310 dibagi 100. Dapat berapa? Betul. Dapat 3, sisa 10. Gimana nulisnya? Ya udah. 3/10/100. Kita sederhanakan. Jadi berapa? 3/1/10. Nolnya kita coret ya, sama-sama kita coret. Sudah? Oke. Soal yang kedua tadi pecahan campuran jadi persen. 1/2/5. Nah, kalau mau jadiin jadi campuran. Dari campuran ke persen, campurannya ini kita rubah jadi biasa dulu, teman-teman. Coba kita ingat-ingat lagi ya, gimana ya caranya kemarin pecahan campuran jadi pecahan biasa. Kita review lagi. Ada yang masih ingat? Sip, betul. Ini kejadian pecahan biasa dulu ya. Nih caranya. Oh iya Yus, benar-benar. Baru ingat kan? 1 kali 5 tambah 2. Itu kalinya Usnur kurung dulu. Berarti kalian kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, baru kalian jumlahkan. Tidak boleh terbalik. Oke, kita hitung. 1 kali 5 berapa? 5. Tambah 2 jadinya berapa? 7. Kita tulis 7/5. Nah, kenapa dikalikan 20? Oh iya, kan jadi persen. Kalau persen itu per 100, bawahnya harus 100. Berarti kita kalikan dengan 20. Ya, jadi nah, bawahnya udah per 100 nih. Ya, 7 kali 20 kan 140. 5 kali 20, wah udah per 100. Jadi berapa persennya? 140%. Ya, gampang ya. Selanjutnya yang soal 2B, 47/20. Kita rubah jadi pecahan biasa dulu, teman-teman. Jadi gini, 4 kali 20 tambah 7/20. Berapa ini? 87. Kita kalikan 5 ya, supaya bawahnya penyebutnya yang 20 itu berubah jadi 100, kan kita kalikan 5. Ini Usnur tulis langsung ya. Iya, betul. Jadi berapa? 435/100. Jadi sama dengan 435%. Wah, sungguh mudah sekali.
Tugasnya nih buku paket ya. Buku paket halaman 24 yang mana nomor 1C, 2C, 3C, dan 4C. Dikirim di classroom aja ya. Diusahakan di classroom. Ya, biar tidak tercecer kalau di WA gitu ya. Tulisannya yang jelas ya teman-teman ya, yang rapi ya. Yang foto juga yang jelas. Terus jangan salah kirim, jangan salah alamat classroom, jangan salah memasukkannya, tugasnya ya. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. See you.